Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Badlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, ngomong-ngomong, talking ya tentang kesemutan. Ini kan biasanya kalau kita mengalami kesemutan itu gara-gara apa sih? Biasanya kalau kita itu biasanya ketika kita duduk bersila agak lama gitu ya. Misal kita lagi duduk di acara gitu ya, itu bisa jadi kayak kesemutan. Nah itu kan kesemutannya terjadi gara-gara kita berada di satu posisi yang sama lumayan lama dengan posisi yang statis ya. Maksudnya kita nggak gerak-gerak. Kalau ada gerakan dikit mungkin nggak akan terjadi kesemutan. Tapi ketika kita berada di satu posisi yang sama dalam jangka waktu yang agak lama, itu katanya bisa menyebabkan kesemutan dan itu biasanya di kaki. Tapi ada loh katanya yang nggak hanya di kaki aja. Nah, saya mau tanya nih, kalau Anda biasanya kesemutan di mana? Ya, biasanya orang-orang itu kan terjadi di kaki. Nah, ini ada namanya kesemutan terjadi di tangan. Ada sih orang yang merasakan ini. Mungkin faktornya sama ya, kayak yang di kaki tadi. Maksudnya kayak tangannya berada dalam satu posisi yang sama. Nggak ngerti nih, apakah ketika lagi office hours mereka harus let's say ya kayak ngetik dan lain sebagainya sehingga posisinya tuh statis begitu aja terus dan repetisinya begitu sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya kesemutan. Atau bisa jadi kan ada tuh orang-orang yang mengalami kesemutan tapi for no reasons ya. Maksudnya kayak bukan karena di satu posisi statis yang sama dalam jangka waktu yang agak lama, tapi kayak ya udah muncul aja itu kesemutannya. Nah, makanya hari ini kita akan membahas kesemutan yang terjadi di tangan dan kalau ini terjadi terus-menerus, ini sebenarnya bahaya nggak sih? Atau kayak ini jadi alarm atau simptom gejala menuju ke satu penyakit tertentu? Nanti akan kita bahas ya. Kita akan membahas dan mengupas tuntas seputar kesemutan yang terjadi di tangan. Tapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu ngomongin seputar tangan, kesemutan. Ini kan pasti di tangan itu banyak yang namanya sendi dan juga tulang. Kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sendi dan tulang. Karena biasanya kalau kita kesemutan kan kita agak susah untuk menggerakkan sendi dan tulang kita. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama saya. Makin tua, sendi dan tulang katanya pasti memburuk karena proses aging alias penuaan. Oke, jadi kita ngomong gini. Di tubuh kita itu nggak hanya ada sendi sama tulang, ada banyak sekali organ ya, entah itu jantung, paru, hati, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin proses aging gitu ya, sehingga ketika orang bertambah usia, pasti nalarnya adalah ya iyalah namanya juga proses aging, namanya juga ada degeneratif dalam tubuh, so otomatis semua organ dalam tubuh kita pasti akan mengalami penurunan fungsi, tidak terkecuali dengan sendi dan tulang kita. Pertanyaannya gini, kalau kita mau coba compare nih, ini apple to apple ya antara lansia umur 70 dengan 70 gitu. Apakah akan selalu equal? Apakah akan selalu berbanding lurus si lansia A dengan lansia B ketika kita ngomongin kesehatan tulang mereka? Karena kan mitos fakta kita hari ini pasti memburuk nih kondisi sendi dan tulangnya ketika menuju lansia karena proses penuaan. Nah kalau kita coba bandingkan nih, ada dua lansia umur 70 sama-sama gitu ya. Terus yang A ini kelihatannya waduh ini bagus nih gitu ya. Densitas tulangnya, kepadatan tulangnya dan sendinya masih oke. Nah sementara yang B ini kayaknya memburuk. Nah ini yang normal nih gitu ya. Normal gara-gara masalah penuaan. Nah ini kan jadi nggak bisa dibandingkan karena kondisinya berbeda. Nah ini jadi pertanyaan, apakah memang semua lansia akan mengalami itu, di mana sendi dan tulangnya mengalami perburukan, atau bisa jadi kita harus ngomongin ya investasi quote-unquote tabungan di masa muda mereka sehingga sendi dan tulang mereka tetap kuat dan terjaga di masa tua mereka. Jadi nggak harus gitu ya. Nanti kita bahas ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Gangguan pada sendi tak bergejala di awal dan katanya itu nggak bisa dicegah. Gini, ada banyak sekali penyakit di dunia ini yang sifatnya itu silent ya, bahkan silent killer gitu. Nah kalau kita ngomongin kesehatan sendi dan tulang kita, banyak orang mungkin ya, ini kalau saya baca-baca di literaturnya, banyak orang yang datang ke dokter tulang itu dengan sudah ada keluhan gitu. Jadi kayak entah karena jatuh gitu ya, terus ada tulangnya yang retak lah dan lain sebagainya, sendinya yang geser lah dan lain sebagainya gitu. Sehingga kayak oh ketika kita ada gejala sedikit aja gitu ya, atau yang terjadi di sendi dan tulang kita kan nggak akan ngerasain itu. Sampai akhirnya muncul
keluhan ketika kita terjadi ya kecelakaan ataupun trauma. Nah sebenarnya ketika sendi atau tulang kita ini mulai ada sesuatu yang nggak beres, sebenarnya tubuh itu bisa ngasih alarm nggak sih? Atau penanda kayak, hey something wrong happen with your sendi and tulang gitu ya. Sehingga kita ngerasa kayak oke, kayaknya ada sesuatu yang salah sama sendi dan tulang kita. Sehingga kita harus datang nih ke dokter tulang untuk ngecek gitu ya. Kondisi sendi dan tulang kita ini masih baik-baik aja atau enggak. Jadi kayak ada ting 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 gitu ya alarmnya untuk ngasih tahu bahwa sendi dan tulang kita lagi nggak oke-oke aja. Atau kayak nggak bakal kerasa juga kecuali kalau kita dicek langsung sama dokter tulang. Nanti kita bahas ya ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Menurunkan berat badan efektif atasi penyakit sendi. Kalau kita ngomongin overweight, kalau kita ngomongin obesity gitu ya, ini kan pasti erat kaitannya dengan bagaimana tubuh kita menopang beban yang sangat berat itu. Nah salah satu yang harus jadi penanggung berat itu adalah pasti sendi kita dong gitu ya. Sehingga kayak oke, salah satu cara yang efektif untuk menangani penyakit sendi yang kita alami adalah dengan menurunkan berat badan. Meskipun sekarang akhirnya kayak kita harus pilih nih ya. Ada yang menurunkan berat badannya secara ekstrim, sebulan bisa berapa kilo, bahkan mungkin belasan kilo. Ada yang mungkin by proses secara gradual gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin, aduh bener nggak sih kalau dengan menurunkan berat badan itu bisa mengatasi penyakit sendi? Oke lah, let's say kayak orang ini riwayat ada penyakit sendi. Dan kebetulan si orang ini juga overweight atau obesity. Nah ketika dia kayak oke aku nggak mau treatment-treatment yang lain, aku cuma mau ngurangin berat badan dulu deh gitu ya. Supaya BMI-nya oke nih, nggak masuk kategori overweight ataupun obesity. Nah dengan menurunkan berat badan gitu ya, sehingga BMI-nya masuk ke ya kategori yang ideal, itu penyakit sendinya bisa langsung hilang nggak sih? Atau kayak nggak bisa? Meskipun BMI-nya udah lumayan ideal, tapi penyakit sendi tetap harus diobati. Nanti akan kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang keempat mirsa ya. Jangan terlalu sering menggunakan sendi. Oke, jadi gini, kalau kita ngomongin sendi, jadi kayak gini ya. Sesuatu yang sering dipakai itu kan akan mengalami, kalau di mesin itu namanya aus gitu ya. Atau bahasa lebih populernya dol gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin sendi, ini sebenarnya boleh sering dipakai atau enggak sih? Ya gini aja ya, nalarnya adalah ketika kita memiliki sesuatu di tubuh kita yang memang diciptakan Tuhan untuk digunakan. Tapi pertanyaannya apakah boleh digunakan, jadi kadang-kadang kita ngomongin frekuensinya ya gitu kayak orang berolahraga itu kan bagus, tapi kalau overtrain, overuse juga nggak bagus juga. Nah ini mungkin erat kaitannya dengan penggunaan sendi kita. Sendi itu kan fleksibel, kayak gini kan ini salah satunya kan karena ada sendi gitu ya, jadi bisa bergerak ke sini gitu. Tapi ketika dipakai terlalu berlebihan, nah berlebihan itu kadang-kadang juga indikatornya agak kurang jelas ya. Maksudnya kayak secara random atau abstrak, berlebihannya itu yang kayak mana. Ada orang-orang yang kerjanya memang dia ya secara fisik bergeraknya lebih sering dibandingkan mereka yang office hours itu 9 to 5 hanya duduk di depan komputer tanpa ada gerakan yang ergonomis. Nah itu kan agak berbeda ya kalau kita compare dengan orang-orang yang memang aktivitasnya secara fisik itu aktif. Nah kalau kita ngomongin penggunaan sendi, semakin banyak digunakan semakin sakit nggak sih? Atau kayak jangan-jangan dihemat-hemat penggunaan sendinya supaya nggak mengalami penyakit sendi, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Wanita lebih rentan mengalami sakit sendi. Oke, selama ini kita mengerti ya kalau ada satu kayak iklan gitu ya. Wah ini wanita itu lebih rentan mengalami osteoporosis gitu ya. Densitas tulangnya lebih cepat, kepadatannya lebih cepat menurun dibandingkan dengan pria. Karena kenapa? Karena wanita itu estrogen dependent gitu ya. Jadi ketika mereka masuk usia menopause, di mana nggak memproduksi lagi hormon estrogen, mereka akan rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah mungkin karena ini ya, ngomongin sendi dan tulang ini hubungannya dengan sendi gitu. Jadi akhirnya banyak orang kepikiran kayak, oke, wanita dengan kondisi tertentu atau range usia tertentu terutama menopause gitu ya, ini pasti akan lebih sering mengalami atau rentan mengalami gangguan sendi. Atau bisa jadi kayak nggak harus nunggu menopause juga, wanita itu katanya lebih rentan mengalami berbagai gangguan pada sendi mereka. Nanti kita bahas ya ini mitos atau fakta. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar sendi dan tulang dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar sendi dan tulang kita. Nah, untuk mengonfirmasinya, ini beneran mitos atau fakta sebelum kita nanti ngomongin tentang kesemutan di tangan. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati. Ada Dr. Akash M. Biomed, SPOTK, Hand, Upper Limb, and Microsurgery dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Selamat pagi Dr. Akash, apa kabar? Pagi Pak, kabar Sehat ya, baik. Dok, ya? Sehat, puji Sehat Tuhan. ya, oke. Gimana? Dok, saya juga, thank you dok. Dok, hari ini kita akan membahas seputar kesemutan di tangan. Kalau biasanya orang kesemutan di kaki, ini di tangan. Dan kayaknya seserius itu ya, itu harus ditangani ya. Tapi sebelum bahas tentang kesemutan di tangan, kita bahas dulu di tangan kan ada sendi dan tulang gitu ya. Kita bahas mitos fakta seputar sendi dan tulang dulu dok. Yang pertama adalah, makin tua sendi dan tulang pasti memburuk karena penuaan. Dok, selama ini kan kita ngerti ya, orang yang menuju tua gitu ya, kalau dikasih umur panjang, menuju lansia itu kan pasti ada proses aging, ada proses degeneratif, sehingga kayak ya normal lah kalau semakin tua tulang dan sendi kita semakin memburuk. Tapi apakah semua lansia pasti mengalami itu atau enggak juga, banyak lansia masih bisa loncat-loncat, guling-guling, rolling-rolling gitu atau gimana dok? Ya, jadi sebenarnya kembali lagi kalau pada lansia mengalami pemburukan mungkin bahasanya kurang tepat ya. Cuman penurunan fungsi sendinya, terus penurunan kualitas sendinya iya. Ya biasanya sendi itu akan berkurang, biasanya mobilitasnya, fleksibilitasnya, biasanya hanya karena pengaruh dari aging proses itu sendiri, di mana yang disebabkan oleh mungkin hormonal changes, terus perubahan-perubahan hormonal, cairan-cairan sendinya yang sudah perlahan-lahan mulai berkurang. Nah itu sebetulnya itu fakta, tapi bahasanya mungkin tidak Penurunan rusak. ya, Penurunan fungsi ya. Penurunan fungsi. Karena secara normal ketika orang mengalami penuaan ya ibarat kata mobil aja semakin tua tahunnya pakai ada aja yang rusak gitu ya dok. Ya, harus diservis di bengkel dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi memang normal ketika kita ngomongin semakin tua usianya semakin menurun fungsinya. Tapi itu bisa diminimalkan dengan investasi masa muda ya dok ya. Ya, dengan olahraga dan lain sebagainya, pola hidup yang jauh lebih sehat intinya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Gangguan pada sendi itu katanya sering banget di awal-awal itu nggak menimbulkan gejala dok. Dan akhirnya orang kayak ya udah nggak bisa dicegah karena nggak ada gejala. Jadi akhirnya ya udah datang ke dokter itu dengan keluhan gitu atau gimana dok? Ya mungkin itu juga mitos ya. Biasanya untuk gejala-gejala sendi pasti ada keluhan. Mungkin diawali dengan yang sederhana, rasa kaku-kaku, ya rasa kaku-kaku sedikit atau rasa nyeri-nyeri, pegel-pegel. Ya. Nah itu sebenarnya sudah alarm ya buat pasien itu sendiri gitu. Mungkin cuman seringkali dianggap remeh, diabaikan. Paling nanti hilang, nanti juga sembuh sendiri. Gitu. Didiemin kelamaan nih dieminnya. Nah datang mulai dicek. Oh, kok udah lumayan nih kerusakannya. Betul. Kayak seperti saya misalkan di bagian tangan seringkali datang ya memang celah-celah sendinya sudah mulai makin dempet. Ya, dan itu nyerinya udah terus-menerus jadinya. Jadi jangan pernah diabaikan gejala-gejala awal ini. Biasanya pasti ada gejala. Padahal sebenarnya orang itu ngerasain ya dok? Ngerasain. Ya kaku, ya nyeri-nyeri, tapi biasa kan awal-awal hilang timbul, tidak terlalu terus-menerus gitu. Ada orang kayak udahlah nggak apa-apa ini mah normal, paling capek kerja habis ngapain. Paling istirahat hilang. Iya. Cuman lama-lama kok terus nih begini gitu. Dan akhirnya datang ke dokter udah kondisi yang lumayan parah. Lumayan parah, betul. Tapi akhirnya blamingnya bahwa nggak menimbulkan gejala, kok kayaknya dulu biasa-biasa aja gitu ya. Padahal itu sebenarnya udah ada tanda-tandanya gitu ya. Biasanya ada tandanya. Dan orang nggak aware dengan itu gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini juga, kalau orang ngomongin overweight atau obesitas, itu kan ya otomatis ya bebannya berat ya. Itu jarum timbangannya itu ke kanan mulu gitu. Nah ada orang yang kayak, aduh sakit sendi nih. Kebetulan indeks massa tubuhnya itu udah masuk di kategori overweight atau obesitas. Nah mereka kayak, kan banyak ya kayak orang yang takut surgery dan lain sebagainya karena tindakan invasif dan lain sebagainya deh gitu. Kayak udah nggak mau tindakan, aku mau ngurangin berat badan dulu deh gitu. Kalau ada orang, let's say obesitas dan punya penyakit sendi, dia nggak mau tindakan, aku mau yang nurunin berat badan dulu deh. Ketika berat badannya turun, penyakit sendinya sembuh atau nggak sih dok? Atau gimana? Ya sebenarnya balik lagi, kita lihat dulu penyakit sendinya udah derajat berapa. Oke. Misalkan kalau sudah ada kerusakan sendi, biasanya untuk dikembalikan ke normal kayak mobil.
mobil udah rusak. Iya. Dilawan sama mobil yang baru bisa nggak? Nggak bisa. Susah. Tapi kan kita bisa maintain. Jangan sampai kerusakan ini jadi makin progresif, makin berat. Kita ambil contohnya misalkan sendi lutut. Apabila sendi lutut itu sudah rusak, sudah mulai mengalami kerusakan, dikembalikan seperti normal lagi sulit. Yang kita harus jaga ya kita maintain. Salah satunya dengan itu, betul sekali. Ini fakta. Jadi yang harus dilakukan penurunan berat badan dulu. Karena kalau kita pikir logik, secara logik beban lutut kita segitu aja nih. Misalkan segitu doang nih lututnya. Beban badan kita nambah nih. Nambah terus. Emang lututnya nambah juga? Kan enggak. Segitu-segitu aja. Iya. Tapi dia nahan, dia nopang lagi nih. Sendi-sendi penopang kita kan panggul, lutut, ankle. Dia nopang terus berat badan kita yang makin besar, makin besar, makin besar. Akhirnya lama-lama kecapean juga kan nopang begitu. Nah betul, langkah pertama sebelum surgery cocok. Turunkan berat badan dulu. Turunkan berat badan. Selalu itu dulu di Selalu advice. itu dulu, Mungkin ya. Tidak perlu langsung yang diet ketat gila-gilaan atau apa. Lakukanlah diet yang menyenangkan. Slow tapi ada progres. Daripada terus-terusan geber, diet mati-matian cuman habis itu there is something wrong. Misalkan makin sakit lah apa. Itu. Mendingan diet proper gitu. Dan diawasi. Dan diawasi ya. Sama dokter gizi ya. Betul. Untuk pas gitu. Jadi jangan cuma ya. nurun berat badan aja, Betul. tapi malah indikasinya jadi lebih buruk nanti Betul. ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Nah ini katanya kita jangan terlalu sering menggunakan sendi kita. Karena katanya, ya gini, mungkin selama, apalagi kemarin ya waktu pandemi tuh dok, ada kan orang yang kayak harus sehat berolahraga, ada yang sepedaan, sampai akhirnya tuh, ada yang sampai meninggal di jalan gitu ya. Nah ini kan kalau ngomongin penggunaan sendi, itu boleh-boleh aja karena diciptakan sama Tuhan buat digunakan gitu ya. Tapi kan kita ngerti ada batas-batasan orang kayak, ini batasnya bisa segini, ini udah nggak bisa nih. Atau istilahnya mungkin selama ini kita ngertinya overuse atau overtrain kan gitu. Nah sebenarnya sendi itu boleh digunakan semaksimal mungkin yang kita bisa atau enggak sih dok atau gimana? Jadi betul, pada kodratnya tuh sendi itu kan memang harus bergerak. Justru kalau sendi itu didiamkan terlalu lama, jatuhnya jadi apa? Kaku. Bisa dia kaku. Jadi kaku. Jadi sendi itu memang pada kodratnya bergerak. Tapi betul, gerakan-gerakan sebatas mana yang boleh? Ya betul, overuse, overtrain, semua yang berlebihan atau semua yang kekurangan selalu tidak baik. Ya sesuai aja. Misalkan mungkin main sepeda ya ada intensitas ya. Olahraga sepak bola ada intensitasnya. Betul. Siapkan waktu juga untuk resting, recovery proses juga. Jangan terus-menerus. Tapi memang sendi harus digerakkan. Karena memang diciptakan Tuhan untuk digerakkan. Bergerak. Kayak gitu ya. semisalkan pasien patah tulang di sendi, kita pasang pen, kita suruh dia, kita pasang gip dulu nih biar nggak gerak dulu. Nanti lama-kelamaan kan paling 3 minggu, 4 minggu kita buka. Kita latih gerakannya. Karena kalau terlalu lama nggak digerakin juga kaku. Jadi kita mengikuti, soft tissue healing prosesnya di sekian, oke kita berani buka, kita latih ya. Mulai fisioterapi ya, jadi mulai gradual latihan. Jangan dibiarkan terus-menerus diem malah. Malah bisa jadi kaku ya. Kaku. Nggak bisa bergerak gitu Yes. ya. Oke, jadi tetap harus digunakan ya pemirsa, tapi dengan batasan kita bisa ngukur sendiri. Betul. Ya dok ya. Maksudnya kita kapasitasnya seperti apa. Jangan pula kita niruin olahraga prestasi atlet ya. Kalau kita bukan atlet kan, jadi overuse atau overtrain. Terakhir dok, wanita katanya lebih rentan mengalami sakit sendi. Nah ini hubungannya juga katanya lebih banyak pada hormonal. Nggak ngerti sih ini beneran mitos atau fakta gimana tuh dok? Ya kalau di literatur memang iya. Semisalkan seperti radang sendi pada lutut, itu memang dominan wanita. Lebih sering terkena dibanding pria. Kenapa? Alasannya mungkin karena faktor aging proses, hormonal changes yang di dalam kayak betul estrogen dependent dan lain-lain. Jadi itu semua merubah. Jadi memang betul wanita lebih rentan. Oke, tapi yang pria kayak kita jangan jumawa juga ya dok. Betul. Harus tetap merawat kesehatan sendi dan tulang. Oke, terima kasih dokter Aka sudah terjawab minta waktunya. Nanti kita lanjut ngomongin kesemutan di tangan di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini. Kalau Anda sering mengalami kesemutan di tangan gitu ya, orang bisa kayak, tadi sempat kita bahas juga nih sama Dokter Akas bahwa ini mah biasa gitu ya, mungkin kecapean atau apa bahasanya, ketindih gitu ya, bukan ketindihan ya, kalau ketindih itu biasa orang tidur. Ini ketindih kalau misal lagi tidur atau lagi posisi apa, kan kemarin apalagi WFH ya, orang pada kerja di rumah, nyender dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ketika terjadi kesemutan di tangan, ini kayak ya udah sesaat aja atau sebenarnya ada indikasi nih bahwa ada sesuatu yang nggak beres di tubuh kita, terutama di tangan kita. Ada sesuatu yang kayak mungkin kita nggak aware bahwa ini terjadi kalau kita belum ngecek ke dokter. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Akash M. Biomed, SPOTK, Hand, Upper Limb, and Microsurgery dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke dok, kita ngomongin kesemutan di tangan. Kalau biasanya orang kan rata-rata biasanya kesemutan di kaki gitu ya dok ya. Nah kesemutan di tangan ini mungkin prevalensinya nggak sebanyak di kaki. Tapi akhirnya hari ini kita membahas kesemutan di tangan, berarti ada sesuatu nih gitu ya. Sesuatu yang kenapa kita harus membahas kesemutan di tangan? Berarti ada sesuatu kondisi yang serius kah? Atau indikasi sesuatu penyakit kah? Atau gimana? Kesemutan di tangan itu kondisi yang seperti apa sih dok sebenarnya? Ya, jadi awalnya kita bahas dulu nih ya, kesemutan itu apa? Kesemutan itu biasanya disebut sebagai perubahan atau adanya sensasi abnormal yang kita rasakan, seperti rasa-rasa kesetrum atau rasa tebel seperti itu ya pada tangan. Nah, secara garis besar kesemutan itu kita bagi jadi dua. Yang satu transien atau yang sifatnya hanya sementara. Seperti tadi yang Mas bilang, tiduran nih, posisi begini terus nih, tiduran, ketekan. Iya. Tapi lama-lama hilang. Betulin posisi tangan, hilang. Duduk bersila, kelamaan, berdiri, hilang. Itu memang ada penekanan pada sarafnya, ada pressure di saraf tepinya atau saraf perifernya. Cuman dengan perubahan posisi itu sudah kembali hilang. Itu sifatnya transient atau sementara. Nah, atau misalkan pernah ngalamin lagi jalan nih atau kepentok, terus kepentoknya di sini, terus langsung kayak kesetrum. Kayak jalan gitu dok. Itu cuman kayak ada pressure aja, ada trauma di dia punya saraf aja, aliran sarafnya. Nah, itu yang transient. Kalau yang lebih ininya persisten atau permanen. Jadi ini intensitasnya yang cukup lama. Tidak bisa tuh langsung dengan perubahan posisi aja dalam hitungan menit hilang. Kalau yang transient kan kita berdiri aja habis kesemutan, gerak-gerakin kaki dikit, hilang. Kalau yang persisten enggak, dia akan terus-menerus. Terus-menerus. Awalnya mungkin intensitasnya pada malam hari doang. Lama-kelamaan kok ada terus nih, di saat kerja juga ada. Terus makin kelamaan makin mengganggu aktivitas. Biasanya itu terjadi karena adanya sama pressure tapi disebabkan oleh adanya jepitan pada saraf-saraf perifer kita. Atau bisa juga ada kerusakan saraf-saraf perifernya. Atau aliran darahnya yang nggak lancar. Sehingga mengganggu peredaran dari si saraf-saraf ini sendiri. Atau mungkin pada kasus-kasus penyakit-penyakit metabolik kayak DM. Diabetes mellitus. Biasa kan seringkali saking ngerasa tebelnya, saraf-sarafnya udah nggak terasa lagi, berasa tebel, ya kakinya kena luka ya dia nggak berasa, tiba-tiba luka infeksi nanah, panjang tuh prosesnya. Itu juga bisa seperti kayak digrogoti lah itu, saraf-saraf tepi perifernya digrogoti sehingga dia tidak merasakan lagi atau baal. Tuh. Jadi secara garis besar kita bagi menjadi dua dulu. Itu ya, transient dan persisten ya. Oke, kalau yang transient kan memang dia hanya ya sementara aja. Kalau yang persisten itu berarti dia sifatnya akan muncul terus atau hilang timbul juga sih dong sifatnya? Ya mungkin kalau gejala awalnya mungkin hilang timbul. Ya misalkan pada malam hari lebih sering dominan pada malam hari. Kemudian tapi lama-kelamaan karena didiamkan, dianggap ini masalah sepele nih. Paling nanti lama-lama juga hilang, tidak dilakukan pemeriksaan, tidak berobat. Makin lama kan itu terus makin progresif. Sehingga bisa menyebabkan ya makin serius. Misalkan bisa juga saking sering kesemutannya ganggu aktivitas misalkan sehari-hari. Itu sudah
udah cukup repot ya untuk kalau keganggu gitu. Atau bisa juga semisalkan saking sakitnya atau saking sering kesemutannya, dia melakukan gerakan menggenggam atau apa jadi mengalami kayak kelemahan. Itu juga bisa. Jadi nggak kuat ya. Jadi nggak kuat. Genggamnya. Yes, gitu ya. lumpuh tidak, tapi tidak sekuat yang normal. Betul. Dari segi genggaman dan dari segi yang lainnya gitu. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Iya, saya Meili di Jakarta. Ibu Meili di Jakarta. Silakan Bu Meili, mau tanya apa ke Dokter Akash? Iya, baik. Dok, ini saya kan ada keluhan suka kesemutan di tangan sampai ke leher. Terus saya coba untuk yang chiropraktik itu, Dok. Tapi sampai sekarang tuh belum ada perubahan yang signifikan. Itu apakah benar apa yang saya sudah lakukan atau ada alternatif lain, Dok? Oke. Dokter Akash, sebelum kita jawab, ada yang mau ditanyakan ke Bu Meili atau sudah jelas? Oke, Bu Meili. Iya. Ya, tadi ada keluhannya menjalarnya sampai ke leher. Iya, Dok. Dari tangan. Apa nggak terbalik dari leher ke tangan? Oh, apakah saya pikir karena sering megang handphone dari tangan terus ke leher gitu, Dok? Pernah dicek nggak tentang kondisi lehernya? Belum sih. Oke, ya. Sudah jelas, Dok? Iya. Oke, sudah jelas. Oke, terima kasih Bu Meili. Anda di Jakarta, kita akan coba jawab ya. Nah, ini kayaknya generasi sekarang juga orang pegang handphone, generasi nunduk, Dok. Nunduknya bukan rendah hati, ini nunduknya karena main medsos mulu nih gitu ya. Mungkin ada kerjaan juga pakai handphone gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin orang kerasa, kan biasa ya sekarang kalau kita pakai HP atau gawai itu kan kerasa pegelnya, terus kadang-kadang jadi ya mungkin ada kayak kebas-kebasnya, kebalnya gitu. Akhirnya mungkin jalar ke leher, nggak ngerti. Kita orang awam kan nggak ngerti ya, ini awalnya dari tangan ke leher atau leher ke tangan, kita nggak ngerti gitu. Atau gimana tuh kondisinya, Dok? Ya, jadi benar. Kalau misalkan ada kesemutan nih, kita lihat saya kesemutan di pergelangan tangan, di tangan. Yang harus kita pastikan ini jangan sampai karena dari lehernya dulu. Karena di leher, di area servikal kita, berjalanlah saraf-saraf yang sampai ke tangan. Nah, jangan sampai justru permasalahannya dari leher. Percuma kita fokus ke tangan, tapi akar biang masalahnya keroknya di leher. Jadi sebenarnya ini kan kita ngomong gejala, nyeri, dan lain-lain kan ada dua. Ada yang memang referral atau penjalaran, ada yang localized. Atau kalau misalkan dia menjalar, mungkin bisa dari lehernya dia menjalar ke tangan. Jadi harus dipastikan dulu. Diperiksakan dulu. Jadi apakah memang ada kelemahan juga di bagian lengan bawah, lengan atas, lengan bawah, jari-jari sisi mana, terus apakah lebih baal dibandingkan sisi sebelahnya yang lebih sehat, apakah satu aja atau dua sisi gitu. Jadi itu harus dibedakan dulu. Nah, kemudian apabila diperlukan baru dilakukan pemeriksaan penunjang dulu. Biasa kan yang paling sering ada saraf kejepit lah di leher, makanya manifestasinya lebih ke kesemutan di tangan. Apabila dari lehernya itu sudah tidak ada masalah, tidak ada kendala apapun, baru kita bisa sure kalau oh ini localized nih, terlokalisir di sini aja, bukan karena yang lain-lain nih. Nah, itu nanti kita lakukan juga pemeriksaan gitu. Untuk yang paling sering pada umumnya kan kesemutan di tangan karena aktivitas fisik yang berlebihan, overuse, terus gerakan yang kayak office worker, taruh tangan di mouse begini terus, itu kan meningkatkan pressure dari pergelangan tangan kita. Ada istilahnya lorong karpal atau terowongan karpal. Nah, dia meningkat. Nah, di dalam lorong itu ada saraf, saraf medianus, itu yang sering mengalami kejepit. Karena peningkatan tekanan di dalam lorongnya ini sendiri gitu. Dan itu harus diperiksakan lebih lanjut. Oke, berarti Bu Meili harus periksa lebih lanjut untuk mengetahui kondisinya seperti apa. Karena kalaupun terapi gitu ya, apa tadi namanya itu ya itu akhirnya belum tentu ketahuan juga. Akar masalahnya dulu diketahui gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Meili yang ada di Jakarta. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kesemutan di tangan. Bayang nggak ya? Makanya simak terus episode hari ini sampai habis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Akash M. Biomed, SPOTK, Hand, Upper Limb, and Microsurgery dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke dok, tadi agak dimention sedikit tuh di segmen sebelumnya tentang lorongan karpal gitu ya. Kayaknya ini istilah yang baru banget nih buat sebagian besar orang gitu ya. Lorongan, emang ada lorong apa di tangan kita gitu kan. Nah itu kondisi yang seperti apa? Apa ini hubungannya dengan kesemutan di tangan juga? Maksudnya kayak kalau kita coba hubungan dengan kesemutan di tangan, kalau yang tension kan memang karena postur ya sementara dan akhirnya hilang juga gitu ya. Tapi kalau yang persisten ini hubungannya juga dengan si lorong-lorong ini nggak sih gitu ya? Atau kayak ada kondisi atau penyakit tertentu yang akhirnya bisa membuat si tangan ini kesemutan gitu? Atau gimana tuh dok? Oke, baik. Jadi di pergelangan tangan kita ini, nah di pergelangan tangan kita itu ada namanya lorong karpal. Gimana dok? Carpal tunnel. Carpal tunnel. Carpal tunnel. Jadi satu lorong terowongan itu, di dalam terowongan itu berisi 9 tendon atau urat yang mengarah ke sini kita. Jari-jari kita ya? Ya, yang jari sebelah sini ya, bukan yang sebelah sini. Beda lagi? Beda lagi. Ini di sini nih, posisi lorong karpalnya di daerah sini. Sini? Yes. Dia jalan nih, uratnya ke sini, 9. Nah, bayangin ada 9 urat nongkrong di satu terowongan kecil. Ya, udah 9 nih ke sini untuk gerakin ini dan ini. Oke, ada 9. Berarti kalau saya kayak gini nih, carpal tunnelnya bekerja ya? Uratnya bekerja. Iya, uratnya bekerja. Uratnya bekerja. Nah, di dekat yang nemenin urat-urat ini ada satu saraf. Ada satu saraf, namanya saraf medianus, nervus medianus. Dia ada di dalam lorong karpal itu juga. Nah, saraf medianus ini memberikan hantaran sensoris ke jari-jari tangan kita. Ya. Nah, jari-jari tangan kita yang diberikan hantaran sensorisnya 1, 2, 3, setengah. Ya? Jadi setengah yang ke sini. Jadi ini kita bagi 2 ke sini. Jadi 3,5 ini dihantarkan oleh dia. Yang 1,5? Diantar sama yang saraf di sini. Ulnaris. Ini jatahnya dia nih, jangan diganggu gugat 1,5 lagi. Yang 3,5 punyanya dia. Nah, bayangkan satu terowongan kecil, isinya 9 urat sama satu saraf di situ. Nah, kalau terowongan kecil itu mengalami peningkatan tekanan, kejepit nggak si sarafnya? Iyalah. Nah, biasanya itu yang disebut carpal tunnel syndrome. Jadi si sarafnya itu kejepit, biasanya dijepit oleh ligamen pembungkusnya di atasnya. Jadi sarafnya jalan begini, ini di sininya nih. Ngejepit dia. Nah, kejepit, makanya biasanya akan ada keluhannya, kesemutannya 1 malam hari. Kedua, dominan banget 1, 2, 3, setengah. Setengah sini. Pasti kesemutannya di area situ. Gitu. Nah, si saraf medianus ini juga memberikan saraf kayak cabang-cabang motorik ke tangan ini, thumb. Jadi seringkali juga ada kelemahan di otot-otot tangan sini. Gitu. Ya, jadi gejala awalnya itu biasanya ada mulai kesemutan malam-malam, terus kesemutannya di 3,5 jari ini, terus kadang-kadang digini-gini hilang. Nah itu masih gejala awal tuh. Gejala awal. Hilang. Nanti lama-lama bisa sampai di hari-hari biasa lagi kerja juga mulai sakit baal, kesemutan baal di antara 3,5 jari ini. Gitu. Itu khas banget. Khas banget ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon lagi. Wah rame nih hari ini kayaknya. Mau tanya ke dokter Akash ya. Oke, halo selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Ivon. Ibu siapa Bu? Ibu Ivon. Ibu Ivon di? Ciracas, Jakarta Timur. Oh, Ciracas, Jakarta Timur. Siap, Ibu Ivon di Ciracas, Jakarta Timur. Mau tanya apa ke dokter Akash? Ini saya mau tanya, kan telunjuk saya ini bisa ditekuk.
Udah gitu, kalau sudah bisa ditekuk tapi nggak bisa kembali gitu susah. Oh, oke. Jadi telunjuknya susah ditekuk, kalau ditekuk susah balik gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Dokter ada yang tanyakan? Boleh. Maaf, Ibu Ivon ya? Iya, Pak. Ibu Ya, boleh izin tahu umurnya berapa, Bu? Sekarang umur saya 49. Berapa? 49. 49. Pekerjaan sehari-harinya apa, Ibu? Ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga. Tangan dominannya apa? Kanan atau kiri? Sebelah kanan, Dok. Ini yang sakit sebelah kanan atau kiri? Kanan. Kanan juga ya? Iya. Ya, oke. Langsung dijawab? Udah, atau sudah jelas? Udah. Oke, Itu Ibu keluhannya kalau ditekuk susah kembali lagi lurus ya? Iya, betul. Harus Udah gitu dibantu nanti- pakai tangan satunya nggak untuk dilurusin? Iya, betul. Udah gitu di telapak yang terusannya jari telunjuk itu, Dok, agak sakit. Jadi harus sering ditekan-tekan gitu. Ditekan-tekannya kayak ada benjolan tebel-tebel gitu nggak? Iya, begitu sih. Di dekat garis tangannya, Bu? Dokter. Ya, saya pernah periksa. Udah gitu katanya putus-putus Bu Ivon, gimana? Oh, gitu. Oke. Saraf kejepit. Saya mau tanya, Dok, apakah bisa kalau misalkan saraf kejepit itu tidak dioperasi dengan terapi atau minum obat gitu? Iya, pasti menghindari yang invasi-invasi, Dok ya. Takut dengan Oke. obat. Sudah Ya, jelas, baik. Dok? Iya, saya takut benar. Oke, terima kasih Ibu Ivon di Ciracas, Jakarta Timur. Kita akan coba jawab ya. Nah, ini udah jelas nih dari Ibu Ivon. Gimana nih, Dok? Jadi gini, kalau kasusnya Bu Ivon ini beda. Kalau yang tadi kita bahas kesemutan, karena sarafnya kejepit. Kalau kasusnya Bu Ivon, saya curiga. Cuman kan lebih enak lagi kalau kita dari history. Ini kan saya cuma dari history taking nih. Lebih enak lagi kan kita periksa, kita cek langsung. Dekat lah ya Ciracas, Jakarta Timur ke Bekasi Timur ya. Dekat lah. Dekat lah. Jadi kalau Bu Ivon punya curiganya tuh tendonnya yang kejepit, uratnya yang kejepit. Jadi Yang di dalam carpal tunnelnya tadi kan ya? carpal tunnel di sini. Dia jalan nih urat ke sini nih. Nah, biasanya di sini nih, di dekat garis tangan ini ada namanya regio A1. Kayak ada sistem katrol di situ yang ngebungkus si urat. Nah, dia ngeradang biasanya. Karena paling sering apa? Ibu rumah tangga. Lagi-lagi seperti yang Mas Raden tadi bilang pertama, overuse. Saya tangan kanan dan dominan tangan kanan tadi soalnya. Overuse, gerakan kan ibu rumah tangga pekerjaannya setiap hari sama. Tuh ya, jangan bilang ibu rumah tangga ada pekerjaan ya. Itu pekerjaan paling berat itu. Pekerjaan paling Paling berat berat. dan susah banget untuk kita betul, lakukan. Jadi dia terus menerus seperti itu. Restingnya kapan? Paling cuman bentar. Nanti ada lagi ngapain, ada lagi ngapain. Nah, itu jadinya si pembungkusnya itu menebal, ngejepit sama si tendonnya, si uratnya. Nah, urat kan harusnya jalannya seret smooth kan. Dia enggak. Karena ada penebalan itu jadi kayak ketahan. Nah, seringkali begitu kita gerakan tek begini, mentok nih. Begini. Gak bisa balik nih. Ada yang derajat 2, dia harus paksain tek gitu. Itu dengan sendirinya. Itu grade 2. Kalau yang grade 3 begitu begini harus dibantu. Nggak bisa balik sendiri. Nggak bisa balik sendiri. Kayak kejepit di sininya. Ngelok gitu ya, Dok? Iya, Ya? locking. Tek, balik dia. Nah, yang derajat 4 yang lebih parah begini terus. Nggak bisa dibalikin? Susah dilurusin. Meskipun dibantu? Iya, susah. Dan kalau dibantu mungkin kerasa sakit banget. Sakit. Nah, seperti yang Bu Ivon tanyakan, tetap penanganan awal selalu kita mencoba metode non-operatif. Jadi bukan karena takut, pasien, ya. memang prinsip kita pun seperti iya. itu. Jadi yang bisa dilakukan satu, resting, istirahat. Kemudian fisioterapi. Kenapa? Fisioterapi itu penting banget untuk tendon gliding exercise. Itu yang kita paksa untuk ini. Parafin, tendon gliding itu kita paksa untuk dia fisio. Apabila fisio tetap nggak membaik, mau nggak mau penyuntikan. Penyuntikan buat ngurangin radangnya. Nah, tapi penyuntikan itu juga harus hati-hati. Tidak boleh sering terus-menerus sebulan sekali datang, oh udah enakan nih, suntik lagi dong dok, suntik lagi dong dok. Jadi di luar negeri berdasarkan literatur, ada yang sering disuntik-suntik terus, putus uratnya malahan. Jadi lebih repot lagi gitu loh. Jadi penyuntikan itu hanya kita batasin 1 atau 2 kali.
Nanti kita evaluasi lagi 3 bulan, 6 bulan. Kalau masih seperti itu lagi, tidak ada opsi lain, pembedahan. Tapi untuk langkah awal, resting, modifikasi aktivitas, fisioterapi, udah itu aja. Itu aja. Ada yang membaik kok, nggak pakai dioperasi. Sesuai keinginannya Bu Ivon. Sesuai keinginan Bu Ivon. Ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Ivon dan kalau bisa segera konsultasi ke dokter. Deket lah sama dokter Akash ya, Jakarta Timur sama Bekasi Timur. Semoga nanti bisa mengalami perbaikan gitu dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Nggak kerasa dok, udah mau segmen terakhir, padahal kita baru kayak 1-2 pertanyaan ya, karena banyak yang tanya. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kesemutan di tangan. Bahaya nggak sih? Tadi kalau udah menyimak di segmen-segmen sebelumnya harusnya udah tahu ya. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Akash M. Biomed, SPOTK Hand, Upper Limb, and Microsurgery dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke dok, tadi sudah disebutkan ya tentang kesemutan di tangan, carpal tunnel syndrome, dan lain sebagainya. Dan banyak juga pertanyaan dari para pemirsa gitu. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas. Tapi kalau kita ngomongin gejala klinis, oke lah, tadi sedikit banyak udah dibahas. Nah, untuk memastikan bahwa ini beneran menuju ke kesemutan ini atau hubungan dengan carpal tunnel syndrome, ada nggak sih pemeriksaan-pemeriksaan yang memang selama ini kan kita orang taunya pemeriksaan kesehatan tuh MCU aja gitu ya. Nah, kalau untuk yang carpal tunnel syndrome atau kesemutan di tangan ini, adakah pemeriksaan lanjutannya atau gimana nih dok? Oke, baik. Untuk pemeriksaan, pertama kita selalu mulai dengan history taking. Keluhan dulu, kita dengerin keluhannya, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik seperti tadi saya bilang, kita rule out dulu masalah jepitan di leher. Saraf terjepit di leher dan lain-lain kita singkirkan dulu. Nah, baru kalau kita sudah mulai mengarah ke kecurigaan, oh jangan-jangan kesemutannya karena terjepit nih di lorong karpal ini, carpal tunnel syndrome ini. Betul. Ada 3-4 pemeriksaan spesifik sebetulnya yang kita bisa bilang provokatif test lah, yang cukup sensitif untuk carpal tunnel ini. Misalkan seperti compression, Durkheim compression test. Jadi kita akan menekan terus di area carpal tunnel itu kayak kita rangsang tuh si saraf medianusnya. Kalau dalam waktu 60 detik ini ada kesemutan di sini, itu satu, udah checkpoint. Indikasinya. Yes, checkpoint. Kedua, kita bisa lakukan Fallen. Jadi tangan kita betul-betul begini. Yes, ini kan kayak kita kasih pressure begini. Iya. Nah, sama 60 detik lihat. Ada nyeri nggak, ada kesemutan nggak di 1, 2, 3 atau setengah ini. Ya, ada rasa-rasa itu checkpoint. Kemudian kita biasanya satu lagi yang sering kita tunnel. Jadi kita kayak ketok di perjalanan si saraf itu. Kayak misalkan ada rasa kesetrum lah atau rasa baal, itu juga checkpoint. Nah, kadang-kadang dari pemeriksaan fisik ini kan paling ya 70, 80, 85% kita sudah mengarah nih. Oh, kok ke sini nih arahnya. Tetap penunjang itu dikatakan kadang-kadang perlu. Jadi ada indikasi memang penunjang itu kita lakukan sesuai indikasi. Misalkan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk carpal tunnel apa? EMG, NCV. Untuk melihat hantaran listrik di sarafnya sendiri, satu. Kedua, mungkin dengan USG. USG dilihat apakah ada penebalan, peradangan pada area carpal tunnelnya itu sendiri. Dari situ baru diputuskan, oh langkahnya apa sih ini? Oke. Nah ngomongin langkahnya apa, kita punya 2 menit terakhir dok gitu ya. Penanganannya seperti apa nih dok? Langkah tetap sama. Terapi pertama selalu non-operatif. Jangan pernah langsung operasi. Kita lakukan dulu, jadi kita akan anjurkan pasien untuk memasang wrist brace. Seperti alat bantu brace di pergelangan tangan untuk mencegah biar tidak terlalu banyak pressure di situ. Kedua, fisioterapi. Sangat membantu untuk tendon gliding, untuk ultrasound, ngurangin radangnya, kemudian paraffin wax, itu semua bisa. Itu semua bisa. Kemudian, nah sebelum kita suruh untuk fisio dan ini satu, saya kelupaan, modifikasi aktivitas. Resting paling penting, jangan terus-terus overuse.
Karena salah satu faktor terseringnya tuh ini, overuse. Walaupun penyebab kalau ditanya, apa sih sebab pastinya carpal tunnel, nggak ada yang tahu. Cuman dikaitkan ke itu, repetitive overuse. Nah, apabila dalam evaluasinya kita lihat, oh metode-metode non-operatif ini tidak bisa memberikan hasil yang maksimal, pasien masih mengeluh keluhan itu, baru kita mikirkan suntikan dulu. Nah, tapi suntikan harus dengan pengawasan. Dan juga kalau bisa dengan ultrasound atau dengan yang pengalaman. Karena apa? Kita menjuntikan sesuatu ke saraf. Jangan sampai salah suntik, ya kan? Nah, apabila suntikan juga tidak berhasil, baru ke tindakan pembedahan. Tindakan pembedahan itu yang jepitnya itu kita bebasin, ibaratnya seperti itu. Bisa dengan open surgery, bisa dengan hanya sayatan kecil pasuk kamera. Itu bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi ketika tindakan itu pasien dalam kondisi sadar atau nggak sadar tuh, Dok? Nah, opsinya ada dua. Opsinya ada dua. Dengan terbius total atau tidak. Tapi kalau saya sendiri, kami di Primaya Hospital lebih cenderung melakukan dengan pasien sadar. Satu, memang terkesan menakutkan, tapi satu, recovery proses dia bagus. Kedua, tidak ada mual muntah karena obat bius. Oh iya. Karena tidak ada obat bius masuk. Pembiusan hanya di seputar tangan. Yes. Recovery proses bagus, bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang, udah aktivitas. Hanya kita batasin jangan terlalu banyak ngangkat berat, cuman aktivitas lanjut. Jadi yang kita akan lakukan, kita suntik, kita bius, pasien nanti bebas. Mau main YouTube boleh, mau aktivitas apapun yang menyenangkan apapun lagi ya. di kamar operasi, yang penting ketutup, dia mau sambil main YouTube, mau sambil dengar musik, semuanya bisa. Bisa. Boleh ya. Oke, terima kasih Dokter Aka, sebenarnya banyak mau kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita harus ngobrol lagi. Siap. Oke, terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Bekasi Timur. Selamat pagi, Dok. Pagi. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Aka. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan tangan Anda supaya nggak kesemutan. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Aduh.